hari ini kakak mengingatkan, izin untuk mengingatkan, dipastikan sinyalnya untuk stabil ya, supaya teman-teman bisa mengikuti acara webinar pada hari ini sampai tuntas nanti dengan baik. Kemudian mengingatkan juga di rename namanya, dan kalau ada yang di luar dari SMA 1 Balikpapan, boleh dituliskan dari mana sekolahnya agar memudahkan pada saat berinteraksi. Izinkan untuk menyapa tamu yang sudah hadir bersama pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Jarwoko MPD, Ibu Dayang Suryani selaku pendamping dari SMA Negeri 1 Balikpapan. Teman-teman narasumber hebat pada hari ini ada Kakak Maulidina Nur Aulia dan Afabilia Cadensa Kinantia Santosa. Dan tak ketinggalan, moderator kita pada hari ini adalah Anissa Sabrina. Last but not least, teman-teman hebat peserta webinar pada hari ini. Boleh dong dikasih reaksinya dulu. Ada Yeay. 15.000 audiens pada hari ini. 15. Mantap. Oke, Oke. webinar dengan tema The X Factor menguak rahasia mindset juara pada diri peserta didik SMA Negeri 1 Balikpapan dari murid untuk murid yang diselenggarakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada hari ini Sabtu 13 September 2025. Mengawali rangkaian acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa lebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing agar ilmu yang didapatkan bisa mendatangkan keberkahan dan kemanfaatan untuk kita semua. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, teman-teman hebat semuanya, mari kita simak bersama sambutan sekaligus pernyataan membuka secara resmi webinar The X Factor menguak rahasia mindset juara pada diri peserta didik SMA Negeri 1 Balikpapan dari murid untuk murid oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur. Yang terhormat Bapak Dr. Jarwoko MPD, kami persilakan. Terima kasih. Izin. Sepertinya ada kendala ya. Apa Bapak, maaf, nge-freeze Bapak.
Ya, nge-freeze kayaknya ya Mbak Lela ya. Ya, di saya Bapak agak nge-freeze. Izin Pak Jarwoko, mohon maaf. Ya, terkeluar sepertinya Mbak Lela. Enggak, Bu, masih ada, tapi Masih ada. beliau matikan ininya, matikan kameranya. Oh iya, benar. Oke. Bapak, izin, mohon, boleh dicoba lagi, Bapak? Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Tantangannya kalau acara online begini ya, Bu. Suaranya kedengaran nggak? Mohon maaf, Dengaran. Bapak, suara Bapak nggak kedengaran. Ini baru kedengaran. Boleh Ya, dicoba, Bapak? Oke, oke. Ya, saya pindah pindah posisi ini. oke. Coba Ya, mohon. Boleh, Bapak. ya sebentar ya. Eh, saya nggak usah pakai video aja ya. Iya Pak, siap. Ya, monggo, Yang penting Bapak, monggo. suaranya kedengaran. Saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi dan wabarakatuh. salam sejahtera untuk kita semua. Terutama saya ingin memberikan satu apresiasi dan penghargaan yang tulus untuk anak-anak kita. Ada Aulia, ada Afebilia, ada Anissa. Ini adalah anak-anak yang punya masa depan. Dan tentu saja juga kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dayang yang Ya sudah Pak. menjadi perantara baik untuk anak-anak kita. Alhamdulillah. Dan kebahagiaan kita ini sebenarnya menjadi perantara ya. Kalau kelak nanti bisa menjadi media bagi lahirnya generasi-generasi yang baik, itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kita. Dan tentu saja kepada hadirin semuanya yang masih setia dengan webinar kita, saya juga menyampaikan apresiasi yang tulus karena kegiatan kita ini niatnya baik ya. Mudah-mudahan kehadiran kita semua di forum ini juga dicatat sebagai amal kebaikan kita semuanya. Amin ya Robbal Alamin. Kemudian kami ingin menyampaikan bahwa kita memang membutuhkan generasi-generasi kita yang kelak menjadi lebih baik dari kita. Dan bagi kita sebagai orang tua, tidak ada yang lebih memuliakan kecuali kita meninggalkan generasi yang lebih baik. Dan itu tanda bahwa kemajuan itu terjadi kalau anak-anak kita, generasi-generasi kita yang lahir setelah kita itu lebih baik dari kita. Ya, yang bahasanya itu yang akhir harus lebih baik dari yang awal. Ya. Jadi balal akhirati khairu laka minal ula. Yang akhir harus lebih baik dari yang awal. Nah, makanya kita selalu berharap supaya generasi kita dan semuanya berpikir untuk meninggalkan generasi yang lebih baik. Itu adalah kebahagiaan kita. Kemudian yang kedua, saya ingin menyampaikan kepada anak-anak saya, anak-anak kita semuanya, kalian sudah berada di jalur yang benar, terus berprestasi, dan yang paling penting, kita ingin berprestasi yang mulia. Berprestasi yang mulia itu artinya kita berprestasi dan memberi dampak bagi kebaikan orang lain. Itu kemuliaannya di situ. Jangan hanya kita berpikir kita ingin menjadi terbaik, menjadi berprestasi, lalu kemudian tidak memberikan dampak bagi orang lain. Nah, orang-orang yang sudah mencapai puncaknya prestasi itu, dia ingin prestasinya bisa membawa prestasi bagi orang lain. Ini yang disebut dengan kemuliaan. Nah, dalam bahasa kita sering kita sebut namanya berkontribusi. Berkontribusi ya, pikirannya itu hanya ingin menyumbang. Ingin menyumbang, bukan ingin mendapatkan. Kita ingin mendapatkan itu hanya sebagai saluran saja. Kita mendapat lalu ingin
apa yang kita dapatkan itu memberikan manfaat bagi orang lain. Itu yang kita maknai sebagai berkontribusi. Ya. Berkontribusi bukan berprestasi dengan cara berkompetisi yang konsep yang sering kita istilahkan itu adalah kalimat-kalimat yang bagus begini, bahwa saya ingin berusaha yang terbaik. Kalau memang saya yang terbaik, berarti saya layak juara. Tapi kalau ternyata ada orang yang lebih baik dari saya harus hormat kepadanya dan darinya saya bisa belajar atas kebaikannya. Darinya saya bisa belajar dari kebaikannya. Jadi selalu berpikir begitu. Jadi kita selalu melakukan sesuatu yang terbaik. Kalau ternyata memang kita terbaik, kita pantas jadi juara. Tapi kalau ada yang lebih baik dari kita berikan hormat dan kita belajar dari kebaikannya. Ya, nah itu. Nah itu adik-adik semuanya ya. Terus kemudian saya juga berharap kita semuanya bisa memerankan sebagai peran-peran kemanusiaan. Kita ini sebenarnya menjalankan namanya dharma pribadi gitu. Dharma pribadi itu adalah tugas kita sebagai manusia, tugas kemanusiaan kita itu apa? Yang paling penting sebenarnya adalah mengembangkan potensi diri. Mengembangkan potensi diri yang itu adalah anugerah dari Tuhan. Maka kalau adik-adik ini belajar, itu adalah bagian dari memerankan peran manusia. Nah, setelah kita berusaha untuk mengembangkan potensi diri, menjaga keseimbangan, ya. Jadi juga harus ada dimensi spiritual kita juga harus beribadah, berinteraksi kepada Tuhan. Lalu kemudian kita bisa menghayati bahwa hidup ini adalah menjalankan ya sunatnya Tuhan gitu. Jadi kita nggak kalau kesulitan nggak perlu keluh kesah. Kalau kesenangan kita juga nggak terlalu harus bangga berlebih-lebihan, biasa-biasa saja gitu. Itu adalah spiritualnya. Kemudian kita juga melaksanakan upaya untuk mengembangkan potensi yang dianugerahkan Tuhan itu adalah potensi jasmani kita. Jadi harus kita sering olahraga. Kalau kita tidak berolahraga, kita tidak adil terhadap tubuh kita. Makanan yang bergizi, ya, makanan yang bergizi itu kaitannya dengan 7 kebiasaan itu kan. Makan yang bergizi, lalu kemudian jaga istirahat. Jangan terlalu tidur larut malam, itu juga nggak adil terhadap tubuh kita. Karena berarti kita tidak menjaga jasmani kita. Nah, kita juga punya dimensi sosial yang kita memerlukan kehadiran orang lain. Sempatkan sesekali kita bisa memberikan ungkapan salam kepada teman kita yang jauh melalui WA misalnya. Berikan doa kepada teman-teman kita. Kunjungi teman kita yang sakit. Hadirlah dalam satu majelis-majelis di mana di situ kita bisa bergaul bersama teman-teman. Ya, itu juga membutuhkan asupan gizi kita. Asupan gizi untuk sosial itu adalah kita bisa menghadirkan diri kita ini untuk bisa bermanfaat kepada orang lain. Kehadiran kita ini membuat damai, membuat bahagia, menyejukkan. Ya, jangan malah nanti karena mungkin kita merasa diri kita sudah paling pinter misalnya, lalu kita menjadi egois, lalu mengisolasi, nggak mau bergaul dengan teman, nanti kita tidak memberikan dampak kebaikan bagi teman-teman yang lain ya. Nah, itu lalu kemudian kita juga ada dimensi lain, ada dimensi spiritual, dimensi jasmani, ya, kemudian ada dimensi sosial dan ada juga dimensi emosional, yaitu rasa, perasaan. Misalnya berseni ya. Jadi hiduplah dengan keseimbangan, ada unsur seninya. Ya, di situ ada membuat kita menjadi lebih bahagia. Jadi kalau kita olah spiritual, itu akan hidup mudah menjadi terarah ya, arahnya jadi lebih baik. Kita mengembangkan potensi jasmani kita, berolahraga supaya hidup ini lebih bergairah ya, bergairah. Jadi nggak males-malesan itu karena nggak gairah itu tubuh kita nggak sehat gitu. Dan kita juga olah seni supaya hidup ini lebih indah, terasa indah, ya. Kita bisa bahagia, bisa menikmati keindahan, itu namanya olah seni. Dan kita juga bisa olah akal atau namanya mental.
Tadi dimensi mental tadi belum saya sebut. Dimensi mental itu mari kita selalu belajar mengembangkan diri, lalu kemudian peduli ya, jangan masa bodoh. Kalau masa bodoh lama-lama jadi bodoh gitu. Karena masa bodoh jadi bodoh beneran gitu. Ya. Kemudian berpikir-pikirlah gitu. Ya, berpikir reflektif. Apa yang saya lakukan ini bermanfaat apa tidak? Apakah seperti ini memberi solusi atau menambah masalah gitu ya. Itu namanya membangun kecerdasan mental kita. Jadi kita berolah ilmu supaya hidup itu lebih menjadi mudah. Ya sekarang kan dipermudah dengan teknologi kan. Ya sekarang adik-adik itu membuat PowerPoint itu, membuat makalah itu hanya 1 menit juga jadi itu pakai AI itu ya. Tapi kalau 1 menit kita bisa gunakan, berarti kita masih punya waktu yang begitu banyak. Ini yang seringkali kemudian waktu itu banyak terabaikan ya. Terabaikan karena segalanya bisa dikerjakan dengan cepat. Nah, sementara jumlah jam kita tetap 24 jam gitu. Ya, itu kemudian nggak berguna untuk kepentingan yang lain. Itu. Jadi itu dan adik-adik sekalian, selain kita mandat tugas kita yang diamanatkan oleh Tuhan tadi untuk mengembangkan potensi diri kita, ya, kita juga harus berkarya, kita harus bisa mencipta, kita harus bermanfaat, dan yang paling penting, tugas utama manusia itu adalah menjadi khalifah untuk memakmurkan, menjaga keseimbangan alam ini menjadi lebih makmur, lebih sejahtera, lebih bahagia, dan lebih membahagiakan. Bukan hanya berpikir sejahtera untuk dirinya sendiri ya, tapi juga bagaimana mensejahterakan orang lain. Bukan hanya berpikir untuk bahagia bagi dirinya sendiri, tetapi bagaimana juga bisa membuat bahagia bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah inilah yang kita maknai bahwa kita ingin meletakkan hidup kita ini sebagai peran kemanusiaan ya. Peran manusia tadi adalah membangun rahmatan lil alamin, membangun rasa cinta kasih dalam kehidupan sesama. Kita juga sebagai khalifah yang bertugas untuk memakmurkan dan mensejahterakan kehidupan bersama. Ya, kehidupan bersama yang paling penting, bukan kehidupan sendiri. Ya, makanya dalam prinsipnya hidup kita dimulai dari ketergantungan, lalu kemandirian, kemudian kesaling tergantungan. Ya, kita nggak bisa melakukan kesaling tergantungan kalau kita masih tergantung. Supaya kita bisa tidak tergantung, kita harus punya kemandirian, ya, punya pengetahuan, punya ilmu, dan keberadaan kita berkoneksi dengan orang lain, berinteraksi itu tidak menjadi bebannya orang lain, tetapi kita memberi nilai tambah. Tapi kita juga tidak menjadi sasaran tindakan orang lain, ya, yang terkooptasi itu kita nggak seolah-olah nggak punya pilihan, ya, nggak punya pilihan, hanya mau ikut saja apa yang menjadi pilihan orang lain, nggak, itu berarti kita nggak punya kemandirian. Kita punya kemandirian, tetapi kita membutuhkan orang lain, maka kemudian masuk dalam wilayah yang disebut kesaling tergantungan. Kesaling tergantungan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemandirian. Ya, nah kita harus punya kemandirian atau kita menyebut namanya otonomi dalam membuat keputusan, otonomi dalam membuat pilihan-pilihan tanpa kemudian harus memaksakan atau apa namanya ya memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti kita. Biarkan juga orang lain juga punya pilihan-pilihan. Ya, itu saya kira adik-adik dan saya berharap para guru mari tetap terus sediakan ruang yang kondusif bagi adik-adik kita, bagi anak-anak kita, dan yang saya harapkan supaya sekolah-sekolah memberi kesempatan lebih banyak bagi anak-anak itu untuk presentasi, untuk menyampaikan gagasan dan pikiran, ya, karena dengan cara itulah anak-anak itu akan bisa berkembang lebih besar, dan cara belajar yang paling efektif adalah memberi kesempatan mereka mengajarkan apa yang dia ketahui. Jadi belajar yang paling bagus itu adalah belajar dengan cara mengajarkannya. Kalau anak-anak punya pengetahuan sedikit, sampaikan supaya dia mengajarkan ke orang lain, menyampaikan gagasannya, pikirannya. Itu akan jauh lebih besar daripada anak-anak itu pasif hanya menerima materi pelajaran. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, selamat untuk adik-adik kita. Mari kalian berprestasi dan wujudkan bahwa kalian juga bisa membuat prestasi bagi orang lain. Kalian berhasil,
dan tunjukkan bahwa keberadaan kalian juga bisa membuat berhasil orang lain. Kita ingin membawa keberhasilan bersama, dan surga itu cukup luas untuk mengajak semua orang bisa masuk di dalamnya, ya. Dan dunia ini adalah kelimpahan, kita bisa berhasil bersama-sama, kita bisa prestasi sama-sama, tidak seperti hanya satu kue yang seolah-olah kalau orang lain dapat kue banyak berarti yang lain dapat kue sedikit. Itu dunia dalam kerangka kelangkaan, dan dunia kelangkaan ini yang menyebabkan kita berpikir namanya zero sum game. Itu zero sum game, dia hanya seolah-olah penjumlahan di angka 0, maka kalau orang lain bertambah berarti saya berkurang, dan kalau saya bertambah berarti orang lain berkurang. Karena saya ingin bertambah, dan saya nggak bisa berusaha untuk menambah diri saya berusaha mengurangi orang lain. Karena berkurangnya orang lain seolah-olah saya bertambah. Ya, itu bahaya sekali ya, kehidupan dengan dunia kelangkaan. Kita ingin membuat dunia kelimpahan, bahwa kita semuanya bisa bahagia, kita semuanya bisa berhasil dengan berbagai macam keberhasilan-keberhasilan yang berbeda, dengan berbagai macam kebahagiaan-kebahagiaan yang mungkin saja bisa berbeda, tetapi kita semua ingin bahagia dan semuanya ingin damai sejahtera bersama-sama. Itu, dan mari dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kegiatan kita ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pertemuan kita diikuti hidayah. Sebab kalau tanpa hidayah, kadang-kadang kita nggak bisa menerima kebaikan. Itu bukan karena penjelasannya nggak jelas, bukan. Ya, itu karena hidayah. Jadi orang-orang yang mendapat hidayah itu akan mendapatkan sarana apa saja yang kadang-kadang malah nggak pernah dikasih ceramah, dia dapat itu hidayah, itu instingnya itu. Nah, kita ingin forum kita, forum belajar ini selalu berharap mudah-mudahan selalu dinaungi atau bersamaan dengan hidayah. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan, dan terus belajar, adik-adik kita belajar berdampak dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Teman-teman hebat semuanya, dengan demikian webinar The X Factor menguak rahasia mindset juara pada diri peserta didik SMA Negeri 1 Balikpapan dari murid untuk murid yang diselenggarakan oleh Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah resmi dibuka. Sebelum kita lanjut ke acara webinar pada hari ini, lebih baik kita sesi foto dulu ya, Budaya, mumpung masih fresh pagi-pagi. Bapak juga masih ada di sini. Izin, Bapak apa bisa open cam? Atau teman-teman yang lain kalau yang mau open cam boleh. Nanti foto-foto boleh diambil ya, terus dimasukkan di story media sosial masing-masing ya. Wow, keren. Oke. Iya. Izin, teman-teman panitia ada yang bisa bantu? Tidak ada yang mau buka kamera lagi, teman-teman yang lain? Ayo nak, please. Oke, Atau please masih on camera. pada On camera. goleran di rumah semua? Oke. Ya, oke. Oke, ya siap ya. Kita foto bersama. 1, 2, 3. Yang kedua, 1, 2, 3. Oke, ya. Terima kasih. Izin Bapak Jarwoko, senang sekali kalau Bapak bisa ikut sampai akhir. Tetapi kalau Bapak ada agenda lain, monggo Bapak boleh dipersilakan untuk meninggalkan room Zoom-nya. Terima kasih Bapak. Oke teman-teman hebat, kita bersiap untuk menyambut moderator dan narasumber kece pada hari ini. Stay fokus, jangan AFK, dan stay tune terus sampai akhir sesi. Karena materi hari ini bakal banyak insight yang pastinya bisa buat kalian makin siap menghadapi masa depan. Ke Balikpapan membeli bakwan. Cakep. Pulangnya singgah di Sungai Wain. Webinar hari ini pasti seru dan menyenangkan. Jangan lupa update keseruannya di story kalian ya. Ya, keren. Walailah keren. Naik kapal cepat. Singgah di Samarinda, makan pisang kepok. Moderator cantik hadir dengan semangat, siap membawa webinar makin gokil dan mantap. Teman-teman hebat,
kita sambut dan beri reaction untuk moderator kita, Anissa Sabrina dari SMA 1 Balikpapan. Monggo silakan Kakak. Baik. Terima kasih kepada Kak Laila, aka Master of Ceremony kita pagi ini. But before we started, I have a pantun. Burung nuri terbang ke awan, hinggap di Cakep, dahan dekat kolam. cakep. Kata pembuka saya ucapkan, tak lupa disertai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Hai hai hai, good morning everyone. Hari ini kita bukan hanya berkumpul untuk mendengarkan ya teman-teman, tapi untuk menguak sesuatu yang luar biasa dalam diri kita. The X Factor, bukan sekedar bakat tersembunyi, tapi tentang mindset juara yang seringkali kita abaikan. Maka dari itu kita bersama-sama menemukan rahasia itu karena setiap dari kita, saya yakin, kita itu semua mempunyai potensi untuk menjadi luar biasa. Sebelumnya, terima kasih kepada Master of Ceremony kita, Kak Laila, dan juga Kepala BPMP, Bapak Dr. Jarwoko MPD, Ibu Sunarti MPD, atas kesempatan yang diberikan, serta seluruh widya suara Balai Menteri Pendidikan Kalimantan Timur yang saya hormati. Perkenalkan, saya Sabrina dari SMA Negeri 1 Balikpapan yang akan membantu jalannya webinar The X Factor menguak rahasia mindset juara pada diri peserta didik Balikpapan pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan 3 narasumber hebat kita pada hari ini. Yang pertama, ada Ibu Hajah Dayang Suryani, MPD, MMPD, selaku guru SMA Negeri 1 Balikpapan yang meraih prestasi sebagai berikut. The first one is top 50 finalists of Global Teacher Prize UK 2017. And the second one is World Role Model Forum Abu Dhabi 2017. The third one is Apex Delegates with South Korea from the Ministry of Education and Culture Indonesia Kemenidasmen 2025. Pembina murid berprestasi nasional dan internasional. Keren banget ya teman-teman. Boleh kasih reaction dulu dong untuk Ibu Haja dan Suryaninya. Keren banget. Selanjutnya juga ada Kak Maulina Nur Aulia sebagai peserta didik berprestasi internasional yang meraih prestasi Sakura Science High School Program by Japan Science Technology 2024. Boleh beri juga reaction untuk tepuk tangan kita lewat online buat Kak Maulidina. Dan juga ada Kak Afabilia Kadenza Kinantia Santosa sebagai peserta didik yang berprestasi meraih Duta SMA Inspiratif Nasional 2025 Kemenidasmen Jakarta. Boleh juga kasih reaction ya teman-teman untuk Kak Afabilia, keren banget mereka semua. But now let's move on. Untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Mem Dayang Suryani untuk memberikan motivasi dan penguatan kepada kita semua, kepada Mem Dayang Suryani. Oke, Alhamdulillah. Thank you so much, Anissa Sabrina, Maulidina, Bapak Jarwoko MPD, Mbak Laila yang selalu hadir di BPMP Kalimantan Timur dengan senyumnya yang benar-benar tulus ya ikhlas. Dan juga Aden Maulidina Sabrina yang juga memberikan nuansa baru untuk webinar kita pada pagi hari ini. Pagi-pagi tanpa webinar seperti makan sayur tanpa garam ya, karena webinar ini adalah sumber ilmu, sumber pengetahuan, dan pastinya apa yang dikatakan oleh Bapak Dr. Jarwoko MPD tadi memberikan kita kesan bahwa tiada hari tanpa berilmu dan tiada hari tanpa senyuman. Mari kita beri aplaus yang sangat meriah untuk kita semua. Boleh reactionnya di tap-tap layarnya, boleh? Oke. Dan juga para peserta yang sudah hadir sejak pagi tadi, walaupun berbahan tapi tetaplah berilmu ya nak ya. Karena dengan berilmu kalian akan menjadi pribadi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau pantun dulu ya. Wabarakatuh. Oke, makan bubur sumsum di rumah Wati. Cakep? Cakep. Selamat pagi, anak-anakku, Bapak dan Ibu sekalian yang selalu ada di hati. Sedikit aja ya. Oke. Oke, tepuk tangannya dong reactionnya. Jangan terlalu panjang pantunnya nanti nanti kebanyakan pantun saya ya. Oke, baik. Sudah terlihat layar saya? Sudah ya. Oke, baik. Pada kesempatan pagi hari ini, mari bersama-sama kita ucapkan puji dan
puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita anugerah berupa nikmat kesehatan, kesempatan, dan pembelajaran, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama menguak rahasia mindset juara di X Factor, yang kali ini berasal dari peserta didik SMA Negeri 1 Balikpapan, from student to student. Nah, di sini saya akan menggarisbawahi X Factor pada pagi hari ini, yakni keunikan dan bakat istimewa yang terpancar dari dalam diri peserta didik. Teachers matter, students matter. Jadi guru berarti, murid berarti. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang senantiasa istiqomah dalam belajar, dalam berbagi, dan dalam menguak rahasia mindset para juara yang tidak hanya menjadi pemenang di dunia, tapi juga pemenang di akhirat. Insya Allah kita semua senantiasa mendapat syafaat Rasul di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, Bapak dan Ibu semua yang alhamdulillah bisa hadir pada pagi hari ini, ada 3 hadiah yang selalu saya berikan kepada anak-anak saya dan juga murid-murid saya. Dan tiga hadiah ini sangat penting sekali untuk selalu diterapkan dalam kehidupan kita semua, termasuk saya juga yang sampai saat ini terus belajar. Karena bagi Miss Dayang dan pastinya bagi guru lain dan anak-anakku sekalian yang hadir pada pagi hari ini, belajar itu adalah sebuah kewajiban, keharusan. Karena tanpa belajar kita tidak akan menjadi apa-apa. Without learning, we're not going to be somebody. That's why we have to understand that there are 3 gifts that you are supposed to do to make yourself different. Bagaimana membuat kita ini menjadi seseorang yang berbeda dari hari ke hari. The first one is confidence. So if you want to know your self-worth, ketika kita ingin tahu harga diri kita seperti apa, so please build your confidence. Ayo dibangun percaya dirinya. Teman-teman kita yang hadir pada pagi hari ini, Kak Aden, Kak Maulidina, Kak Anissa, itu semua memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. And they know how to know their self-worth. Mereka tahu gimana caranya untuk membangun percaya diri. Karena percaya diri adalah first gift that you have to have in your heart. Bagaimana membangun modal utama dalam diri kita, percaya diri. Mem, I have nothing. Mem, tapi saya apa yang mau saya percayakan pada diri saya, but I have nothing. Saya nggak punya apa-apa, Mem. You have something. Every child is born with something, and that's exactly the potential. Setiap anak yang lahir pasti memiliki potensi. That's why you have to dig out the potential and make it together with your confidence. Dan potensi itu harus jalan bersama dengan percaya dirimu. This is what exactly we have to learn. The second is strength. Bagaimana kita bangun kekuatan to chase your dreams. Bagaimana membangun kekuatan untuk mengejar mimpi-mimpi. If you don't have power, so how to run your life? Bagaimana ketika kita tidak punya power, tapi kita nggak bisa menjalankan kehidupan? That's why you have to dig out the strength, the power. Bagaimana membangun kekuatan itu hingga menjadikan kamu adalah seseorang yang berbeda. Karena those who have power, those who can run very fast, even faster than others. Orang yang punya kekuatan pasti larinya akan lebih kencang daripada orang yang tidak punya tenaga atau kekuatan. That's why kekuatan itu bukan hanya dari physical, dari diri secara fisik, tapi mentally strength. Bagaimana kita membangun kekuatan itu secara fisik dengan tubuh yang sehat dan juga dengan mental yang sehat. So we're not going to learn about healing, but on how you're going to work together with others to build the strength from your heart. Kita harus bekerja sama untuk membangun kekuatan itu. Because by working together, you're going to work better. Jadi ketika kita bangun kesepakatan bersama dengan orang-orang yang punya kekuatan, you're going to work better. Ketika kita berteman dengan orang-orang yang kuat, akan lebih mudah lagi untuk chasing your dreams. Chasing your dreams will not be done alone. Single fighter, it can't. Apalagi tadi Pak Jarwoko sudah bilang, ketika kita membangun kekuatan, belajar bersama, kamu akan membuka kekuatan baru yang ada dari dalam diri orang-orang yang bersama kamu. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang kuat, maka kita akan menjadi kuat. Ketika kita bergaul atau berkolaborasi dengan orang-orang yang lemah, maka
kita akan teradiksi untuk menjadi lemah. That's why ketika kita ingin dikatakan orang yang kuat, lihat siapa orang-orang di sekeliling kita. Lihat siapa teman-teman kita yang selama ini berada bersama lingkaran kita. Yang ketiga, ability. To know how truly and deeply loved they are. Jadi kemampuan itu akan terlihat ketika orang itu tulus dan ikhlas dicintai oleh orang lain. Orang-orang yang mencintainya itu akan memberikan kemampuan yang lebih, akan memfasilitasi kita yang ibaratnya belum ada apa-apa, tapi dengan orang-orang yang tulus, yang ikhlas, yang berada bersama kita di circle kita ini, kita akan memiliki kemampuan yang berbeda. Seperti yang tadi Miss Dayang bilang, bergaul dengan orang-orang yang kuat, kita akan menjadi kuat. Bergaul dengan orang-orang yang tidak memiliki target and vision in the front. Bergaul dengan orang-orang yang tidak punya target dan visi ke depan, maka kamu akan melakukan hal yang sama. Tapi ketika kita ingin mampu, dikatakan orang sebagai orang yang mampu, so we have to work together with those people who have ability. Bekerja dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan. So, we're going to have ability. Jadi hanya orang-orang yang bersama, yang tulus, yang ikhlas, yang ingin menciptakan sebuah paradigma. Yuk kita maju bersama hebat semua, dan nantinya ke depannya mereka akan saling mensupport, saling mengingatkan dalam kebaikan, dan saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Itu yang harus kita miliki. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang percaya diri, orang-orang yang punya kekuatan dan kemampuan sehingga akhirnya mereka menjadi orang-orang yang berbeda dari hari ke hari. Tiga anak yang ada di hadapan kita saat ini, Kakak Maulidina, Kakak Aden, Kakak Sabrina adalah orang-orang yang terpilih yang mau bangun di pagi hari, mempersiapkan segala sesuatunya untuk memberikan narasi ilmiah, memberikan sebuah best practice, praktik baik, memberikan sebuah perjalanan bahwa kesuksesan itu tidak bisa diraih tanpa perjuangan yang sungguh-sungguh, tanpa pengorbanan yang harus kita raih, bahwa berprestasi perlu perjuangan, berprestasi perlu sesuatu yang diusahakan, berprestasi perlu bergaul dengan orang-orang yang berprestasi. Ini adalah episode kehidupan yang sudah dijalani oleh tiga orang murid saya yang hebat. Dengan adanya moderator hebat kita, saya melihat bahwa potensi itu lahir ketika di dalam kelas. Mari kita lihat bersama bagaimana Anissa Sabrina memberikan presentasi dalam pembelajaran bahasa Inggris sehingga akhirnya terpilih menjadi seorang moderator yang hebat. Give you an example. You can hear it in here. If I drive here from the use Tacoma, I will write down the statement. So, but we can also switch the structure. So it can Ya, orang-orang yang lahir, murid-murid yang lahir dari kerja keras mereka di dalam kelas. Everything is start from the class. Everything is started from the way you learn about something. Everything is started from your sacrifices and struggles. And this is what you have to learn. And it is what it is. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, ini hanyalah penguatan. Semoga yang hadir pada pagi hari ini semakin bergerak, semakin semangat lagi untuk belajar. Karena tanpa belajar, we're not going to be somebody. Akhirul kalam, hadanallahu wa yahkum wa ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali Mem Dayang. Terima kasih juga kepada Mem Dayang atas motivasinya kepada kita semua, apresiasinya kepada murid-murid SMA Negeri 1 Balikpapan. Semoga semua pengalaman pelajaran yang berharga dari Mem Dayang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Untuk kesempatan selanjutnya Amin ya kami rabbal berikan alamin. kepada Kak Maulidina untuk menyampaikan materi dan pengalaman berprestasinya Kak Maulidina kepada kita semua. Kepada Kak Maulidina dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Anissa Sabrina. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di webinar edukatif pada pagi hari ini. Salat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada guru saya, Mem Dayang Suryani, yang senantiasa membekali saya dengan ilmu yang hingga saat ini masih saya pegang.
Terima kasih kepada Bapak Dr. Jarwoko MPD selaku Kepala BPMP Provinsi Kaltim beserta Widya Iswara dan staf atas kesempatan dan wadah untuk berbagi dan menginspirasi. Terima kasih juga kepada Kak Laila selaku Master of Ceremony kita pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Maulidina Nur Aulia, pelajar di SMA Negeri 1 yang telah lulus pada tahun ini, 2025, dan saat ini saya menempuh studi di program studi kedokteran di Universitas Islam Indonesia. Izinkan saya share screen untuk materi kita. Baik, presentasi saya berjudul A Journey to Study in Japan and MUN. Jadi saya akan sharing mengenai pengalaman saya ketika belajar di Jepang, sekaligus pengalaman saya ketika ikut Model United Nations di Jakarta. Program yang saya ikuti bernama Sakura Science High School Program. Jadi Sakura Science adalah program dari pemerintah Jepang, di mana pemerintah Jepang mengundang siswa-siswi SMA dan SMK dari seluruh Asia, termasuk Indonesia, untuk mengikuti kegiatan yang berfokus pada sains dan teknologi. Program ini adalah bentuk diplomasi dari pemerintah Jepang dan Indonesia, di mana pemerintah Jepang memberikan beasiswa dan pemerintah Indonesia, khususnya Direktorat SMA, bertugas untuk menyeleksi siswa-siswi yang eligible untuk mengikuti program ini. Oke, diikuti dengan pertanyaan selanjutnya, how to apply, bagaimana cara mengikuti program ini. Nah, jadi program ini tuh dibuka setiap tahun yang mengadakan Direktorat SMA. Pada tahun 2024, seleksi ini dibuka secara umum. Direktorat SMA memposting posternya di Instagram. Terdapat 3 program, SSHP, AYL, dan TMBOE. Maulidina, wait. Would you like to share the presentation, please? Make it all slideshow. Ya, nak? Yes, ma'am. Slideshow, honey. Slideshow, can you share? Yeah. Yeah, Is okay. this... Yes, good. Okay. Okay. Okay, good. Tapi sayangnya pada tahun 2025, program ini tidak dibuka secara umum seleksinya. Jadi saya sempat sharing kepada peserta yang terpilih. Jadi yang terpilih itu yang diundang untuk seleksi adalah duta SMA dan medalis opsi. Jadi tidak dibuka secara umum. Tapi untuk tahun 2026 saya belum tahu, semoga dibuka secara umum lagi. Yang pertama itu adalah seleksi administrasi, di mana berkas awal kita seperti raport, konsen orang tua, sertifikat bahasa itu akan dicek. Jika memenuhi syarat, maka teman-teman akan menulis esai yang sudah ditentukan temanya. Dan yang ketiga adalah interview. Selanjutnya esai. Nah, penulisan esai adalah tahap seleksi kedua dari program yang akan menentukan apakah teman-teman terpilih ke tahap wawancara atau tidak. Untuk esainya sendiri, segala ketentuannya itu sudah di-share. Pada tahun 2024, tema yang ditentukan adalah tentang budaya sekaligus teknologi. Untuk paragraf 1 itu berisi tentang informasi dan prestasi siswa, yang paragraf 2 mengenai tentang pengetahuan kita tentang program dan harapan keterlibatan kita nanti. Dan yang paragraf ketiga tentang ide, gagasan tentang tema yang telah diberikan. Selanjutnya interview. Nah, interview ini adalah tahap yang paling tricky karena menentukan kita lolos atau enggak.
Tapi jangan khawatir karena dengan latihan secara terus-menerus yang saya lakuin dengan Mem Dayang Suryani, tentunya teman-teman pasti bisa melewati tahap interview. Kalau saya punya dua tips dari saya, yang pertama, paham apa yang teman-teman tulis di esai. Karena pada dasarnya yang ditanyakan di interview itu apa yang telah kita tulis. Misal kita menulis bahwa kita adalah orang yang tertarik dengan masalah sosial. Nanti ditanyain apa kontribusi kamu tentang masalah sosial dan sebagainya. Saya punya pengalaman menarik juga. Jadi waktu itu kan di interviewnya banyak panelisnya, nggak cuma satu. Nah, saya itu ditanyain satu persatu gitu dari tiga panelis. Ada salah satu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, tapi saya akalin. Jadi pertanyaannya gini, kan di esai saya nulis tentang batik ya, karena saya punya project yaitu saya membuat tas eco bag dari batik gitu yang nantinya akan saya bawa untuk ke Jepang, untuk saya share dan berbagi tentang budaya ini loh, budaya Indonesia, ini loh batik gitu. Nah, saya ditanyain, apakah kamu tahu tentang budaya Jepang yang mirip-mirip juga dengan batik? Waktu itu saya belum research, saya belum cari tahu sedetail itu. Akhirnya saya jawab seperti ini. Kalau boleh jujur, saya belum melakukan riset tentang budaya Jepang yang mirip gitu dengan batik, tapi saya tahu tentang traditional cloth-nya, yaitu eh ya saya menyebutkan traditional cloth, yaitu namanya apa ya, maaf saya lupa. Nah, waktu itu saya bilang justru itulah saya mau mengikuti program SSHP ini supaya saya bisa belajar lebih lanjut lagi dengan ikut secara langsung. Itu saya akalinya seperti itu, dan eh, reaksi dari panelisnya waktu itu dia bilang, wow, cukup convincing gitu jawabannya. Yang kedua, tips dari saya itu latihan elaborasi ide atau pertanyaan. Teman-teman, kita kan sudah punya internet. Kalau teman-teman mau akses pertanyaan apa aja sih yang umum secara interview, itu bisa teman-teman cari sendiri. Lalu teman-teman praktis dan carilah guru atau teman yang bisa menilai jawaban teman-teman. Kalau waktu itu saya selalu praktis dengan Mem Dayang Suryani. Jadi Mem Dayang Suryani langsung memberikan input apa yang perlu saya tingkatkan, bagaimana seharusnya saya menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Kalau teman-teman udah lolos interview, selamat, teman-teman resmi mengikuti program SSHP. Nah, yang pertama ini sebelum keberangkatan ada yang namanya pre-departure. Jadi teman-teman akan mengikuti pembekalan sebelum keberangkatan ke Jepang selama 3 hari di Jakarta. Pada kegiatan ini kita akan dikumpulkan dengan teman-teman dari berbagai daerah yang juga terpilih untuk mendapatkan sosialisasi pembekalan mengenai persiapan program SSHP. Waktu itu seru banget karena kita di sini juga kegiatannya ada presentasi, terus menyiapkan performing untuk penutupan nanti. Jadi waktu itu teman-teman saya dan teman-teman itu menampilkan tari Indonesia, di mana kita menggabungkan seluruh tarian dari Sabang sampai Merauke, di mana kita ada nyanyi juga lagu Soleram. Walidina, would you like to share the presentation, honey? Yeah, because it's not running, honey. It's not Oh, running. it's not running? Yeah, no Okay. problem, nah. We can click share. Okay, good. Yeah, good. Oke. Thank- Apakah terlihat, Mem? Yes, dear. Okay, come on, keep on going. Baik, pada hari pertama ini adalah sesi orientasi, di mana teman-teman nanti bakal ketemu teman dari berbagai negara, nggak cuma Jepang. Waktu itu ada India, Peru, Micronesia, dan sebagainya, di mana kita akan bermain game, saling kenalan satu sama lain. Terus yang kedua ada lecture. Ya, jadi teman-teman di sana itu mengikuti perkuliahan. Nah, yang diisi langsung oleh profesor-profesor yang punya riset yang keren-keren banget. Selanjutnya, kita diajak tour, kita diajak ngelihat langsung yang kuliah tadi kita disampaikan tentang risetnya, kita ngelihat langsung proyeknya itu apa. Nah, lanjut. Nah, selanjutnya ada di day 2, yang pertama kita ikut lecture lagi tapi di universitas yang berbeda. Selanjutnya kita
sama kita mengunjungi research-nya langsung. Kita belajar langsung dari expert. Waktu itu saya tuh belajar tentang eh, teknik biomedis gitu. Jadi bagaimana sih kamera atau lensa canggih ini bisa menangkap langsung apa yang di dalam alat tersebut. Jadi kita tuh nggak perlu ngebongkar suatu alat untuk tahu isinya apa. Dan itu tuh berguna banget ternyata di dunia selain di industri tapi di medis juga di alat-alat kedokteran. Selanjutnya kita juga ada museum tour waktu itu ke tempat pembuatan koin dan uang di Jepang. Selanjutnya kita ada refreshing. Kita tuh tiap hari setelah menyelesaikan semua rangkaian kegiatan kita tuh pasti ada refreshing, entah itu ke mall atau sekedar jalan-jalan. Selanjutnya day 3. Nah, di sini tuh memorable sekali karena saya dapat kesempatan untuk pakai batik semansa di acara SSHP. Nah, yang pertama tuh kita ada lecture lagi oleh Prof. Hitoshi Kurumizaka dari Universitas Tokyo. Nah, beliau tuh bicara tentang kromatin, teman-teman. Jadi, biomolecules, gimana sih kromatin itu strukturnya, dan gimana kalau kita paham struktur dari kromatin ini uh, bisa menyelesaikan masalah-masalah kesehatan. Nah, itu tuh seru banget sih dan kompleks. Nah, selanjutnya kita tuh ada sesi diskusi. Nah, kegiatan ini dilakukan di SMA Science di Jepang. Dan waktu itu anak-anak Jepang juga melakukan presentasi mengenai penelitian mereka. Jadi kita dapat kesempatan untuk diskusi langsung. Ini foto-foto dan dokumentasi pada day 3. Day 3-nya belum kelihatan, sayang. Belum Ya, belum ya. kelihatan. Diklik lagi, sayang. Ya. Apakah sudah terlihat? Belum, nak. Belum. Diklik lagi day 3-nya. Apakah sudah Oke, terlihat, Mem? good. Yes, good. Oke. Keep on going. Nah, baik, ini adalah dokumentasi kegiatan day 3 di SSHP. Selanjutnya, day 4. Apakah terlihat, Mem? Not yet, honey. Ya, oke, good. Yes. Nah, di day 4 ini, kita nggak ada perkuliahan, kita tuh full ke museum. Selain yang pertama tuh, kita ke museum fosil gitu, jadi kita bisa lihat langsung fosil asli dinosaur, dan hewan-hewan laut, dan sebagainya. Terus kita tuh juga ke Asakusa. Asakusa ini tempat yang jadi iconic turisnya banget. Jadi banyak banget turis. Jadi somehow itu tuh overcrowded. Di sana tuh kita bisa ngelihat beli langsung buat oleh-oleh, terus makan makanan tradisional Jepang dan sebagainya. Selanjutnya, ini hari terakhir, yaitu day 5, yaitu kita yang pertama ada Miraikan Tour. Mirai itu artinya masa depan, dan uh, ya, Miraikan itu basically museum masa depan. Jadi, kita bakal dapat kesempatan buat mengunjungi sophisticated museum yang ada di Jepang, di mana teknologinya udah super-super canggih banget gitu. Nah, setelah Miraikan Tour, kita melakukan closing, closing penampilan budaya. Waktu itu kami tim Indonesia menampilkan tarian dari Indonesia sekaligus menyanyi juga dengan baju adat masing-masing.